Baiklah, saya mahasiswa dari Istika Pandita Husada Bulukumba, Prodi D3 Analis Kesehatan, NIM E2005042. Di video kali ini saya akan mereview tentang jurnal yang berjudul Penentuan Kadar Riboflavin dan Uji Pendahuluan Aktivitas Antibakteri Yogurt yang difermentasi dengan bakteri yang diisolasi dengan yogurt komersial. Baiklah, adapun abstrak dari jurnal ini yaitu riboflavin atau yang biasa disebut dengan vitamin B2 merupakan salah satu komponen vitamin yang ada pada susu dan memperkaya nilai nutrisinya. Proses fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam laktat atau yang biasa disebut BAL dapat mengubah kadar riboflavin pada yogurt. Selain itu, pada proses fermentasi juga dihasilkan senyawa antibakteri sebagai metabolit sekunder fermentasi susu menjadi yogurt. Pada penelitian ini dilakukan fermentasi susu menggunakan bakteri kultur starter yang diisolasi yogurt komersial. Kadar riboflavin ditentukan dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa disebut KCKT. Pada penelitian ini dilakukan analisis kadar riboflavin susu sebelum dan setelah difermentasi dengan menggunakan BAL yang diisolasi dari yogurt komersial untuk menentukan perubahan kadar riboflavin. Selain itu, dilakukan analisis pendahuluan untuk menentukan waktu terbaik pembentukan senyawa antibakteri pada proses fermentasi yogurt dengan BAL hasil isolasi. Adapun metode penelitian yang pertama adalah Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah inkubator kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT Hewlett Packard yang dilengkapi dengan detektor UV laminar flow cabinet atau yang biasa disebut forma scientific, mikroskop Nikon, pH meter, termometer, dan alat-alat gelas yang umum digunakan di laboratorium. Bahan yang digunakan yaitu susu skim, susu murni, yogurt plain, Columbia yogurt dari Bandung, dan untuk digunakan sebagai kultur starter agar bakvo, ekstrak ragi, pepton, glukosa, air suling, natrium klorida, asetonitril, natrium dihidrogen fosfat, dinatrium hidrogen fosfat, dan standar riboflavin. Isolasi bakteri yaitu sebanyak 1 oz yogurt plain ditumbuhkan pada cawan Petri dengan media agar PYG 0,125% pepton, 125% ekstrak ragi, 0,3% glukosa, 2% agar bakto. Koloni yang tumbuh kemudian diambil dengan menggunakan kawat OC dan diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop setelah diwarnai dengan menggunakan metilen biru. Koloni yang diperoleh dimurnikan dengan cara digores pada media agar PG sebanyak 5 generasi. Yang keempat yaitu pembuatan kultur starter. Ke dalam 5 ml susu skim yang telah saturasi pada suhu 85 derajat Celcius selama 15 menit, ditambahkan 1 oz koloni bakteri hasil isolasi. Campuran ini kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kultur hasil inkubasi dipindahkan ke dalam susu sapi murni yang telah dipasteurisasi dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Fermentasi yogurt. Adapun fermentasi yogurt ini menggunakan sebanyak 50 ml susu sapi murni yang telah dipasteurisasi pada suhu 85 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 200 ml yang telah disterilisasi ke dalam Erlenmeyer tersebut. Kemudian ditambahkan 5 ml kultur starter, kemudian diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius. Sampel diambil pada waktu fermentasi 5, 7, dan 9 jam.
hasil dan pembahasan yang didapatkan yaitu untuk menentukan jenis bakteri yang diisolasi, dilakukan analisis morfologi dengan menggunakan mikroskop. Hasil fotomikrobakteri hasil isolasi yang diwarnai dengan metilen biru menunjukkan bakteri dengan bentuk yang bulat atau yang biasa disebut kokus, seperti yang ditunjukkan pada gambar pertama. Adapun spesies bakteri yang diisolasi dengan bentuk diisolasi belum dapat ditentukan karena memerlukan analisis yang lebih lanjut. Adapun hasil dan pembahasan yang kedua yang didapatkan yaitu hasil uji aktivitas antibakteri ditunjukkan pada gambar bakteri subtilis dan gambar E. coli. Bakteri subtilis mewakili bakteri gram positif, sedangkan E. coli mewakili gram negatif. Hasil menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri tertinggi ditujukan pada yogurt setelah diinkubasi selama 7 jam pada yogurt yang diinkubasi selama 9 jam. Aktivitas antibakteri terdeteksi turun. Hal ini memungkinkan terjadi karena senyawa antibakteri yang dihasilkan sebelum memulai mengalami degradasi sehingga aktivitas antibakterinya berkurang. Nah, pada gambar yang tadi yang saya tunjukkan yaitu hasil uji aktivitas antibakteri yogurt difermentasi dengan bakteri hasil isolasi dari yogurt komersial selama 5, 7, dan 9 jam terhadap bakteri subtilis dan bakteri E. coli. Tanda negatif menunjukkan kontrol positif menggunakan ampicillin 10 mg per mili dan negatif menunjukkan susu murni. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini yaitu bakteri yang berhasil diisolasi pada penelitian ini berbentuk bulat. Namun, untuk menentukan taksonominya lebih lanjut, diperlukan penelitian lebih lanjut. Bakteri yang berhasil diisolasi menghasilkan yogurt dengan pH yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Kadar riboflavin hasil fermentasi dengan menggunakan bakteri yang diisolasi berkurang seiring dengan meningkatnya waktu fermentasi, yang menunjukkan kemungkinan digunakannya riboflavin sebagai nutrisi untuk pertumbuhan bakteri. Aktivitas antibakteri paling tinggi terdeteksi pada sampel yogurt yang diinkubasi selama 7 jam.